ada kalanya ikhtiar itu takdir tersebut memang yang nggak bisa kamu menghindar darinya. Ada takdir yang kamu bisa menghindar, memilih. Ya. Seperti memegang kalajengking, binatang berbisa yang sekali digigit mematikan. Ya. Lalu kamu beranggapan, ini takdir dari Allah. Kalau kupegang digigit, aku nggak mati, itu udah takdir dari Allah. Gahlul yang seperti itu, rugi kamu. Tuh, rugi. Kamu bisa memilih untuk tidak melakukan, menghindar. Nah, menghindar itu bagian dari takdir. Pilihanmu untuk menghindar itu bagian dari takdir. Di pertemuan Arba'in saya pernah menggambarkan ini. Bahkan saya gambarkan seperti orang naik motor. Ada yang ugal-ugalan, ada yang slow, santai, ngikuti peraturan. Ya, 40-50 mentok. Yang satu bawa motor sampai pecah speedometernya. Yang pecah speedometer ini kalau ngegas itu sampai nggak bisa ini lagi, sudah mentok. Nabrak. Nabrak. Takdir dari Allah. Udah takdir dari Allah ada nabrak. Bahlul itu. Kenapa? Kamu bisa memilih kok untuk lebih pelan. Nah, ada orang yang udah betul 40-50 pelan, tiba-tiba nabrak juga. Nggak bisa kamu salahkan dia. Ini baru takdir dari Allah dia untuk nabrak. Padahal dia udah ngikutin prosedur. Emang udah takdirnya nabrak, padahal dia udah pelan-pelan. Nggak bisa kita salahin tuh orang yang bawa normal bagus tadi. Tapi kalau yang tadi tuh ngebut, itu dia milih untuk mati, konyol. Mestinya dia bisa santai, kok dia milih kebut-kebutan, geprek misalnya ya. Seperti itu. Ada kalanya kita menghindar dari apa yang sudah ditetapkan sama Allah. Menghindar itu bagian daripada ketetapan. Allah mentakdirkan maksiat. Takdir Allah, ada taat, ada maksiat. Kita menghindar dari maksiat itu bagian dari takdir. Ya. Itu ditempeleng sama orang. Ya. Atau biji matamu dicolok sama temanmu. Takdir. Mau bilang begitu. Ya. Oh, sini tak colok matamu. Ya. Coloknya bukan 2 lagi. Tak terhitung lah. Setiap saya colok begitu kamu tak jawabnya takdir begitu. Kamu bisa memilih. Bahkan kamu ada keinginan untuk membalas. Ya kan? Kamu sampai situ? Dia melakukan maksiat, udah takdir dari Allah. Dia beranggapan seperti itu. Nah, anggapannya dosanya lebih gede dari maksiat yang dilakukannya. Paham sampai situ? Jika hal itu terjadi, maka dosanya lebih besar daripada dosa berbuat maksiat. Namun sebaiknya jika engkau melihat pada akhirnya, ya, jangan lihat ini anggapan takdir dari Allah, tapi lihat yang akhirnya. Dia punya anggapan yang akhir bahwa setiap perbuatan maksiat akan mendapat siksa yang berat. Seperti dia beranggap yang kedua, perbuatan taat akan mendapat pahala. Nah, dia beranggapan yang bermaksiat. Kalau aku bermaksiat, aku dapat siksa yang berat, sehingga menyebabkan engkau bisa segera bertobat. Akhirnya kamu terhindar dari maksiat. Kalau ngambil anggapan yang kedua, sudut pandang yang kedua dalam bab maksiat ya. Kalau dalam bab taat, ambil sudut pandang yang pertama. Andai kata ngambil yang kedua nggak apa-apa, tapi afdolnya mana? Yang pertama, ya. Itu untuk bab taat. Kalau untuk bab maksiat, ambil yang kedua. Jangan anggapan yang pertama apa? Takdir dari Allah. Dosamu lebih besar dari maksiat.
yang kamu lakukan jadinya. Tapi kalau yang sudut pandang yang kedua apa? Kalau aneh melakukan maksiat dapat siksa yang berat, sehingga menyebabkan dengan itu anggapan yang kedua tadi, ya, pilihan yang kedua, sudut pandangmu yang kedua dari bab maksiat ini tadi membuat kamu segera bertobat walaupun sudah melakukan maksiat. Ya, walaupun sudah melakukan jangan beranggapkan itu takdir dan ketentuan dari Allah maksiat yang kamu lakukan. Tapi ambil yang kedua. Apa? Ini kalau anak nggak taubat berat nih. Ya. Berdosa, dosa anak bakal tetap tersiksa nih nanti kalau nggak tahu. Akhirnya kamu terdorong untuk menyesali perbuatan maksiat dengan cara bertobat dan bertambah besar rasa takutmu kepada Allah. Ya, ini cara yang kedua. Yang kedua, mudah-mudahan Allah beri pemahaman untuk kita, insya Allah. Senantiasa kita diberikan kekuatan dengan taufiknya untuk taat kepada Allah, dan dengan taufiknya dan dengan kekuatan darinya kita dihindari dari semua bentuk maksiat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin khataman nabiyyin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. La